warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Isnaini dengan NIM 2320203862202019. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal khusus yang pertama, yaitu jurnal pembelian. Adapun pengertian dari jurnal pembelian, yaitu jurnal khusus yang dipakai untuk melacak pesanan bisnis secara kredit. Pembelian atau transaksi tunai tidak dapat dilacak oleh jurnal pembelian karena jurnal ini khusus mencatat pembelian secara kredit. Selain tidak mencatat transaksi tunai, jurnal pembelian juga tidak melacak jumlah yang terutang kepada pemasok barang atau jasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh transaksi selanjutnya. Nah, inilah contoh transaksi dari toko sembako Rakajaya. Yang soal pertama itu pada tanggal 6, di mana soalnya dibeli dari toko Kasimura peralatan kantor seharga 1.500.000 dengan syarat pembayaran. Berarti peralatan bertambah, utang juga bertambah. Debitnya kita pilih peralatan, tapi karena tidak ada kolom peralatan kita isi di serba-serbi, yaitu di akun. Kreditnya utang dagang 1.500.000, debitnya peralatan sebanyak 1.500.000. Keterangannya juga diisi, yaitu toko Kasimura. Begitupun juga nomor faktur dan syarat pembelian. Selanjutnya nomor 2, yaitu pada tanggal 7 diterima faktur dari CV Andika dengan barang yang dipesan seharga 3.200.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30, faktur nomor 652. Nah, berarti kita tulis tanggal 7, nomor faktur 652, keterangan CV Andika, syarat pembelian juga ditulis. Karena ini merupakan barang dagang, maka debitnya kita isi di kolom pembelian sebanyak 3.200.000. Kreditnya yaitu utang dagang. Sekarang nomor 3, yaitu pada tanggal 14 dibeli barang dagang dari FA Budi Rahayu seharga 2.600.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30, faktur nomor 365. Karena dibeli barang dagang dengan syarat, maka debitnya kita isi pembelian dan kreditnya utang dagang. Nah, seperti ini. Tanggal 14, nomor faktur 365, keterangan FA Budi Rahayu, syarat pembelian juga diisi, debitnya kita isi pembelian, kreditnya utang dagang. Soal terakhir yaitu pada tanggal 28 dibeli barang dagangan dari FA Budi Rahayu seharga 2.200.000 dengan syarat 2/10 N/30, faktur nomor 369. Berarti membeli barang dagang kita isi tanggal 28, nomor faktur 369, keterangan FA Budi Rahayu, syaratnya 2/10 N/30. Debitnya kita isi di kolom pembelian karena membeli barang dagang sebanyak 2.200.000, terus kreditnya utang dagang. Selanjutnya kita jumlah keseluruhan. Di sisi debit ada pembelian jumlahnya 8 juta dan peralatan jumlahnya 1.500.000. Kemudian di sisi kredit ada utang dagang dengan jumlah 9.500.000. Akan nama saya Nur Fatima dengan NIM 2320203862202028. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Dalam jurnal penjualan dicatat informasi penting seperti tanggal transaksi, nomor faktur, nama pelanggan, jumlah barang atau jasa yang dijual, harga per unit, total penjualan, serta akun-akun yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh transaksi pada toko sembako Rakajaya.
Pada transaksi toko sembako Rakajaya pada bulan Januari 2021, terdapat transaksi jurnal penjualan. Maka transaksi tersebut akan dicatat dalam jurnal penjualan. Nah, yang masuk pada jurnal penjualan ialah pada tanggal 10, 13, 18, dan 25. Pada tanggal 10, dijual barang dagangan kepada toko idola seharga 2.800.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30 faktur nomor 251. Maka kita catat tanggalnya tanggal 10 dengan nomor faktur 251. Keterangannya ditulis toko pelanggan yaitu toko idola dengan syaratnya 3/10 N/30 sebesar 2.800.000. Hanya ditulis satu kali karena otomatis masuk piutang dagang di sebelah debit dan penjualan di sebelah kredit. Pada tanggal 13 dijual barang dagangan kepada UD Lintang seharga 3.700.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30 faktur nomor 252. Maka kita catat tanggalnya tanggal 13 dengan nomor faktur 252, keterangannya UD Lintang dengan syarat 3/10 N30 sebesar 3.700.000. Kemudian soal yang ketiga, pada tanggal 18 dijual secara kredit barang dagangan seharga 3.400.000 kepada toko Sahara dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 faktur nomor 253. Maka kita catat tanggalnya tanggal 18 dengan nomor faktur 253 dengan keterangan toko Sahara dengan syarat 2/10 N/30 sebesar 3.400.000. Kemudian soal yang keempat, pada tanggal 25 dijual barang dagangan kepada toko idola seharga 2.700.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30 faktur nomor 254. Maka dicatat tanggalnya tanggal 25 dengan nomor faktur 254, keterangannya toko idola dengan syarat 3/10 N/30 sebesar 2.700.000. Kemudian dijumlahkan pada jurnal penjualan, hasil akhirnya itu 12.600.000. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai jurnal khusus pengeluaran kas. Nah, jurnal khusus pengeluaran kas merupakan salah satu jenis jurnal khusus, di mana jurnal khusus itu sering atau lazim digunakan pada perusahaan dagang. Nah, pada video ini saya akan membahas salah satu jenisnya, yaitu jurnal khusus pengeluaran kas. Jurnal khusus pengeluaran kas merupakan sebuah jenis jurnal khusus yang secara spesial digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang menyebabkan kas berkurang atau transaksi-transaksi yang melibatkan pengeluaran kas. Adapun transaksi-transaksi yang menyebabkan kas berkurang dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, transaksi pembelian barang dagang secara tunai. Nah, di sini harus digarisbawahi kata tunai, karena yang dicatat itu hanya yang dilakukan secara tunai. Yang kedua, yaitu transaksi pembayaran hutang. Saat melakukan pembayaran hutang, otomatis kas akan berkurang. Dan yang terakhir yaitu seluruh transaksi beban, atau biasanya dicatat di serba-serbi. Ini biasa berupa price atau beban. Nah, beban ini terbagi menjadi beban sewa, beban angkut, beban gaji, dan beban lainnya, dan masih banyak lagi. Nah, itulah sedikit pembahasan mengenai jurnal khusus pengeluaran kas. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Jadi kali ini kita akan membuat jurnal khusus pengeluaran dari transaksi toko sembako Jakaraya bulan Januari 2021. Langsung saja, karena tanggal 1 merupakan jurnal kas masuk, maka kita akan lanjut ke tanggal 2. Nah, pada tanggal 2 dibayar sewa gedung untuk masa 1 tahun sebesar Rp 1.200.000. Kita tulis tanggal 2. Debitnya kita pilih di serba-serbi, tepatnya di akun 1.200.000. Kita masukkan di jumlah. Dan kreditnya kita masukkan di kas.
Selanjutnya, pada tanggal 3 dibayar Rp 500 untuk pembelian perlengkapan kantor. Jadi debitnya kita tulis di serba-serbi, tepatnya di akun. Jangan lupa tulis tanggalnya. Lanjut. Kemudian kita masukkan ke jumlah. Kreditnya adalah kas. Lanjut, pada tanggal 5 dibayar sebesar Rp 2.700.000 kepada CV Andika atas pembelian barang dagang tanggal 23 Desember 2022. Nah, ini berarti tahun kemarin. Tulis tanggalnya. Membayar utang berarti utangnya akan berkurang. Utang kalau berkurang di sebelah debit, berarti debitnya ada di utang dagang. Keterangannya kita isi CV Andika. Karena ini berhubungan dengan utang, maka keterangannya itu harus diisi. Kemudian utang dagang sebesar 2.700.000, kreditnya kita pilih di kas. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi mengenai jurnal khusus pengeluaran kas yang sempat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Safira. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal penerimaan kas. Pengertian jurnal penerimaan kas atau biasa disebut dengan JKM merupakan jurnal yang dibuat atau digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai atau kas, sehingga mengakibatkan kas bertambah atau dalam kurung kas di debit. Selanjutnya yaitu jenis transaksi jurnal penerimaan kas. Yang pertama ada setoran modal pemilik, yang kedua penjualan tunai, yang ketiga retur pembelian tunai, yang keempat penerimaan pelunasan piutang, yang kelima meminjam uang tunai, dan yang terakhir menerima pendapatan. Adapun kolom penerimaan kas seperti ini. Pertama ada tanggal, keterangan, referensi, dan yang menempati debit adalah kas dan potongan penjualan. Kemudian di posisi kredit, yang pertama ada piutang dagang. Nah, piutang dagang ini diisi ketika transaksi itu berasal atau uang kas yang diterima berasal dari pelunasan piutang. Kemudian ada akun penjualan. Selain piutang dagang, kita tulis di sini serba-serbi ada akun, referensi, dan jumlah. Selanjutnya yaitu contoh jurnal penerimaan kas. Kita mulai dari tanggal 1. Tuan Raka menyetor uang tunai sebagai penambah modal sebesar 10 juta. Kita tulis di sini pada tanggal 1. Karena kita menerima uang kas, modal bertambah, maka debitnya kita pilih kas. Karena kasnya bertambah, kreditnya kita pilih modal. Karena tidak ada modal, maka kita tulis di serba-serbi. Selanjutnya pada tanggal 11 dijual secara tunai barang dagang seharga 1 juta. Kita tulis di sini tanggal 11. Menjual tunai berarti dapat uang. Debitnya kita pilih kas, kreditnya kita pilih penjualan. Karena yang dijual barang dagang, nah yang kita isi itu cuma kas dan penjualan karena menerima uang dari penjualan. Selanjutnya pada tanggal 19 diterima pembayaran transaksi pada tanggal 10. Pada tanggal 10 itu kita menjual barang dagang kepada toko idola seharga 2.800.000 dengan syarat dapat potongan. Karena dari tanggal 10 ke tanggal 19 kurang dari 10 hari, berarti kita harus ngasih potongan sebesar 3%. Nah, kita hitung potongannya 3% dikali 2.800.000 sama dengan 84. Jadi uang yang kita peroleh itu hanya 2.716.000 karena yang 84.000 itu kita kembalikan sebagai potongan penjualan. Maka itu kita tulis di sini pada tanggal 19 keterangan toko idola, kasnya sebesar 2.716 sesuai uang yang kita terima. Potongan penjualan kita isi 84, kreditnya kita pilih piutang. Karena ini toko idola melunasi utangnya. Selanjutnya tanggal 22
diterima pembayaran transaksi tanggal 13. Jadi kita tulis di sini tanggal 22. Keterangan UD Lintang, debitnya kita pilih kas sebesar 3.395.000, potongan penjualan sebesar 105.000, kreditnya kita pilih piutang dagang sebesar 3.500.000. Selanjutnya pada tanggal 23 diterima uang tunai untuk pembayaran pelunasan tanggal 18. Maka kita tulis tanggal 23, keterangan toko Sahara sebesar 3.332.000. Potongan penjualannya kita isi 68.000. Kreditnya kita pilih piutang dagang karena ini menerima uang dari pelunasan tanggal 18 berarti piutang dagang. Selanjutnya pada tanggal 29 dijual barang dengan secara tunai kepada toko Sahara seharga 1.700.000. Jadi kita tulis tanggal 29 karena kita dapat uang maka debitnya kita pilih kas sebesar 1.700.000. Pada kredit kita isi penjualan sebesar 1.700.000. Jadi jumlah keseluruhan kas sebesar 22.143.000. Jumlah keseluruhan potongan penjualan sebesar 257.000. Selanjutnya kredit, jumlah keseluruhan piutang dagang sebesar 9.700.000. Selanjutnya pada bagian penjualan sebesar 2.700.000. Jumlah modal sebesar 10 juta. Itulah tadi penjelasan saya mengenai jurnal penerimaan kas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusria. Baik, setelah teman saya tadi menjelaskan tentang jurnal khusus, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Yang mana jurnal umum ialah catatan transaksi suatu perusahaan secara kronologis. Jurnal ini mencatat setiap transaksi dalam 2 kolom yaitu debit dan kredit untuk setiap rekening yang terlibat. Baik, setelah saya tadi menjelaskan tentang pengertian dari jurnal umum, selanjutnya kita masuk di bagian aturan untuk mendebit dan mengkredit. Di sini ada beberapa kategori. Yang pertama itu aset, liabilitas, modal, prive atau pengambilan pribadi, pendapatan dan beban. Beban ini terbagi menjadi beberapa, ada beban sewa, beban iklan dan beban lain-lain, dan masih banyak lagi. Kita ke bagian aset. Aset apabila bertambah di bagian debit dan apabila berkurang di bagian kredit. Liabilitas apabila bertambah di bagian kredit dan berkurang di bagian debit. Modal apabila bertambah di bagian kredit, berkurang di bagian debit. Prive atau pengambilan pribadi apabila bertambah di bagian debit dan apabila berkurang di bagian kredit. Pendapatan apabila bertambah di bagian kredit, apabila berkurang di bagian debit. Dan beban ini apabila bertambah di bagian debit dan apabila berkurang di bagian kredit. Untuk lebih jelasnya, selanjutnya kita ke bagian contoh transaksi. Di sini ada perusahaan jasa bersih-bersih dimiliki oleh Mr. Abbas. Berikut transaksi bisnis yang terjadi selama Maret 2019. Pada tanggal 1 Maret 2019, modal awal usaha senilai 5 juta. Pada tanggal 5 Maret 2019, dibayar sewa ruang kantor senilai 500.000. Pada tanggal 8 Maret 2019, dibeli tunai perlengkapan kantor senilai 500.000. Baik, kita beralih ke bagian jurnal umumnya. Yang mana kolomnya itu terdapat tanggal, nama akun, nomor akun, debit, dan kredit. Kita ke transaksi tanggal 1 dulu, yang mana bunyinya itu modal awal usaha senilai 5 juta. Sedangkan modal apabila bertambah, kita ke bagian aturan. Aturan modal bertambah itu di bagian kredit. Maka dari itu nama akunnya kas pada modal. Kas di bagian debit, modal di bagian kredit. Selanjutnya di tanggal 5 Maret dibayar sewa ruang kantor senilai 500.000. Beban sewa di sini beban apabila bertambah di bagian debit dan apabila berkurang di bagian kredit, berarti beban sewa di sini dicatat di bagian debit dan nama akunnya itu adalah beban sewa pada kas. Kas berada di bagian kredit.
Selanjutnya tanggal 8 Maret dibeli tunai perlengkapan kantor senilai 500.000. Nama akunnya itu perlengkapan pada kas dikarenakan dibeli secara tunai. Perlengkapan di sini di bagian apabila bertambah di bagian debit dan apabila dan untuk kasnya di bagian kredit.